hidup santai kah? Atau lagi overthinking masa depan? Atau jangan-jangan lagi galau mikirin hidup yang rasanya gitu-gitu aja? Nah, benar banget tuh. Tapi tenang, karena kalian gak sendirian. Kita di sini juga pernah ngerasain hal itu. Nah, kali ini kita bakal membahas topik yang relate banget nih sama anak umur 20-an kayak kita. Nah, sebelumnya, perkenalkan aku Vina Fauzi Tias. Aku Siti Nabila Alika. Aku Fania Elfrediva. Aku Dela Tusawa. Dan selamat datang di mini podcast kami. Nah, jadi topik yang mau kita bahas kali ini tuh deket banget nih sama anak usia 20-an kayak kita, yaitu quarter life crisis. Nah, fenomena ini tuh sering banget datang tanpa permisi gak sih? Iya, betul banget sih. Nah, bener banget, quarter life crisis ini bukan cuma istilah keren di media sosial, tapi juga pengalaman nyata. Nah, itu biasanya terjadi di usia 20 sampai awal 30 tahun. Bener sih, kayak kita tuh sekarang tuh lagi mikir loh kayak mau jadi apa sih kita nanti masa depan, kita mau gimana ya, belum lagi tuntutan dari orang tua, belum lagi kita yang suka membandingkan diri dengan orang lain, itu tuh berat banget loh. Kadang tuh malam-malam aku suka overthinking, kayak merasa gagal padahal udah berusaha. Aku pernah banget di titik itu. Dan jujur aja ya, emang sih semua hal itu tuh emang bikin kita capek ya sih, bikin kita lelah gitu. Tapi kalau menurut aku ya, justru Islam itu tuh hadir di tengah-tengah kita sebagai bukan pembawa beban pikiran, tapi sebagai pengarah buat menuntun hidup kita gitu. Nah, Allah tuh kan tahu ya, lebih tahu gitu kondisi Hadis kita kayak disebutkan dalam gimana. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak Nah, mengetahui. kadang kita pikir kayak kegagalan itu tuh akhir dari segalanya ya. Tapi bisa jadi ya, proses itu tuh adalah proses Allah untuk membentuk kita gitu jadi versi terbaik dari kita. Nah, aku setuju banget sih. Nah, bisa jadi Allah itu lagi membentuk versi terbaik kita juga, dan tanpa menjatuhkan kita tapi juga menguatkan kita. Dan rasa galau yang kita rasain mungkin bisa jadi dari sinyal gitu ya dari Allah buat kita lebih mendekat lagi nih sama Allah gitu. Nah, di tengah semua ketidakpastian itu, menurut aku Islam tuh udah ngasih kita dua pegangan kuat gitu, yaitu takdir dan tawakal. Benar, jadi takdir kita tuh udah ditulis bahkan sebelum kita lahir gitu. Namun ya kita juga nggak boleh pasrah dong. Kita juga harus di Islam juga kita diajarkan untuk bergerak dan bertawakal pastinya. Nah, benar banget sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Nah, kalian kalau misalnya ngerasa stuck di situ-situ aja, kalian juga bisa mulai dari diri kalian sendiri. Misalnya bangun tidur lebih awal, terus hadiri kajian yang ada di tempat kalian. Jadi jangan takut mulai dari nol. Nah, benar banget. Setelah semua usaha maksimal itu gitu ya, kayak iya bangun pagi dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Dan apabila kamu telah bulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Iya, benar banget. Jadi tawakal itu bukan menyerah, tetapi percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih baik dan lebih besar dari ekspektasi kita. Nah, jangan biarin pencapaian orang ini bikin kita merasa gagal, karena semua orang punya timeline-nya masing-masing. Betul banget. Nah, setelah segala hal sudah kita lalui, dan jangan lupa harus selalu diiringi Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tetap sabar walaupun hati kita gelisah, tetap melangkah walaupun berat, dan tetap berdoa walaupun kita tidak tahu hasil akhirnya. Jadi sabar itu bukan pasrah ya, jadi berbeda teman-teman. Tapi tetap melangkah walaupun berat, terus beribadah walaupun dengan hati yang gelisah. Ada juga yang berharap namun tanpa melihat hasil akhirnya. Jadi dalam menghadapi quarter life crisis itu tuh jangan cuma duduk meratapi keadaan aja ya, tapi kita harus bangkit, belajar, berusaha, berdoa, dan serahin semuanya sama Allah. Ingat ya, hidup itu bukan soal perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang melewati tiap prosesnya itu dengan berpelan. Nah, jadi quarter life crisis ini
bukan akhir dari segalanya gitu. Jadi awal dari proses kedewasaan spiritual dan mental kita. Nah, kalau kamu ngerasanya belum sampai tujuan, terus belum sukses, terus belum nemu mana nih arah yang pasti buat diri kita sendiri, nah kalian itu bisa mengambil hikmah kalau misalnya kamu itu masih dalam proses tumbuh. Masya Allah, semoga teman-teman semua yang mendengarin podcast ini menjadi lebih semangat untuk menata ulang hidupnya jadi jauh lebih baik. Dan jangan lupa untuk selalu berikhtiar, tawakal, dan terus bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah dari penghujung podcast nih. Makasih banyak yang udah dengerin dari awal sampai akhir kita podcast. Sampai jumpa di episode mini podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.